Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Pratikum Struktur Data. Nama saya Agus Mulya Putra dengan NIM 2036052. Baiklah, di sini saya akan membaca atau menjelaskan skrip yang saya buat. Yang pertama yaitu function menggunakan parameter. Langsung saja include stream itu untuk header, using namespace std, mengabaikan penggunaan sintak std, dan yang ini fungsi dengan dua buah parameter, nama dan name. Dan untuk ini program utamanya. Baiklah, di sini kita akan mencoba melihat hasilnya. Kita tekan di sini F10 dan ini hasil dari function menggunakan parameter. Kita lanjut ke function tidak menggunakan parameter. Sama dengan yang tadi, include iostream itu header, using namespace std untuk mengabaikan penggunaan sintak std, dan yang ini fungsi tanpa parameter dengan tipe void. Yang ini main program utamanya. Yang ini untuk program utamanya. Dan kita coba lihat hasil dari function tidak menggunakan parameter. Kita tekan sama seperti tadi F10. Ini hasil dari function tidak menggunakan parameter. Kita lanjut ke array satu dimensi dan dua dimensi. Include stream itu headernya sama seperti tadi, using namespace std itu untuk mengabaikan penggunaan sintak std. Main itu program utamanya sama seperti tadi, string. Di situ string itu mendeklarasikan sebuah variabel untuk memilih jenis array, satu dimensi atau dua dimensi. Cout dan cin itu menampilkan perintah dan menginput nilai ke dalam variabel pilih. If itu melakukan seleksi apakah nilai yang diinputkan 1, 2 atau lainnya. int jika nilai pilihnya sama dengan 1, mendeklarasi variabel jumlah data yang akan diinput pada array satu dimensi. Cout cin menampilkan perintah dan menginput nilai ke dalam variabel jumlah. int array satu dimensi mendeklarasikan variabel array satu dimensi ini, int array 1d. Dan yang ini melakukan looping untuk input data ke dalam array. Yang ini
menampilkan hasil data array. Else if jika nilai pilihnya sama dengan 2, int baris kolom mendeklarasikan variabel baris dan kolom karena ini array 2 dimensi atau ada baris dan ada kolom. Cout cin menampilkan perintah dan menginput nilai ke dalam variabel baris. Sama seperti tadi, cout cin menampilkan perintah dan menginputkan nilai ke dalam variabel kolom. Inputkan nilai ke dalam variabel kolom. int array sama dengan array 1 dimensi tadi. int ini int array 2 dimensi mendeklarasikan variabel array 2 dimensi atau ada baris dan ada kolom. Ini melakukan looping dalam looping untuk melakukan input data baris dan kolomnya. Menampilkan data yang sudah diinputkan dengan looping dalam looping atau looping bersarang. Cout endl melakukan enter ke bawah ketika perbarisnya sudah diinputkan atau baris selanjutnya akan otomatis enter. Cout pilihan Anda tidak ada menampilkan pattern jika nilai variabel pilih selain angka 1 dan 2. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita tekan F10. Di sini ada pilihannya array 1 dimensi atau 2 dimensi kita ambil. Kalau 1 dimensi kita ketik 1, kalau 2 dimensi kita ketik 2. Kita coba dulu yang 1 dimensi, kita ketik 1, enter, masukkan jumlah array. Jumlah arraynya kita masuk di sini, kita coba di 4. Kita coba 4, enter. Kita masukkan angka ke 1, 70, 15, yang angka kedua kita buat 15, ketiga 60, keempat 40, enter. Inilah yang dinamakan array 1 dimensi. Inilah hasil array untuk 1 dimensi. Nah, sekarang kita coba pula lihat yang hasil 2 dimensinya. Nah, sama seperti tadi, kita tekan di sini F10. Di sini kita ketik 2 karena kita akan menampilkan yang 2 dimensi. Di sini kita masukkan jumlah barisnya, berapa jumlah barisnya kita buat. Contoh sama seperti 1 dimensi tadi, kita buat 4 baris. Di sini kita masukkan kolomnya, berapa kolomnya kita buat. Kolomnya kita buat 4 juga lah, 4. Masukkan angka baris ke 1 dalam kolom 1. Masukkan angka baris ke 1 dan kolom ke 1 kita buat 30. Untuk kolom kedua, baris ke 1 kolom kedua kita buat 50. Baris ke 1 dan kolom ketiga kita buat 40. Baris ke 1 dan kolom keempat kita buat 90. Di sini baris kedua dan kolom ke 1 kita buat di sini 70. Baris kedua
dan kolom kedua kita buat di sini 50. Baris kedua dan kolom ketiga kita buat di sini 70. Baris kedua dan kolom keempat kita buat di sini 80 meter. Di sini masukkan angka baris ketiga dan kolom ke-1. Baris ketiga dan kolom ke-1 60. Baris ketiga dan kolom kedua kita buat di sini 50. Baris ketiga dan kolom ketiga 80. Baris ketiga dan kolom keempat 40. Kita buat ini datanya kita karang aja. Baris keempat dan kolom ke-1 kita buat 50. Baris keempat kolom kedua kita buat 70. Baris keempat dan kolom ketiga kita buat 60. Baris keempat dan kolom keempat kita buat 40 meter. Ini yang dinamakan dengan array 2 dimensi. Ini dia hasil dari yang kita ketik datanya di sini tadi. Ini yang dinamakan array 2 dimensi. Baiklah, kita lanjut ke program linked list. Ini kita langsung saja di sini untuk header yang dibutuhkan using namespace itu mengabaikan sintak std. Ya ini struk nih untuk membuat struktur untuk node ini mendeklarasikan variabel, membuat fungsi untuk set nilai variabel head dan tail menjadi 0. Fungsi untuk mengecek apakah list kosong. Fungsi untuk menginput data ke dalam list. Fungsi untuk menyisipkan data. Kita langsung aja di sini. Ini untuk fungsi untuk menampilkan data yang ada dalam list. Fungsi menghapus data list bagian depan. Fungsi untuk menghapus data bagian belakang list. Lewat. Fungsi menghapus semua data pada list. Fungsi untuk memilih menu hapus. Fungsi untuk memilih menu hapus depan atau hapus belakang. Jika dipilih 2, memanggil fungsi main program utama int data baru, deklarasi variabel do int data baru do deklarasi variabel sistem membersih layar endl enter ke bawah endl enter ke bawah. Ini sebagai
menampilkan menu show out, masukkan pilihan, milih menu, seleksi menu yang dipilih dengan swipe case. Jika yang dipilih adalah angka 1, menginput data, memanggil fungsi. Jika yang dipilih adalah angka 2, memanggil fungsi. Jika yang dipilih adalah angka 3, jika dipilih adalah angka 3, memanggil fungsi. Jika yang dipilih adalah angka 4. Sama seperti tadi, memanggil fungsi. Ini jika yang dipilih adalah angka 5, memanggil fungsi. Jika yang dipilih adalah angka 6, jika selain 1 sampai 6, jika selain 1 sampai 6. Untuk enter, menginput kembali ke menu utama atau tidak, atau tidaknya dengan inputan T atau Y. Selama inputannya sama dengan Y atau Y, maka akan selalu berulang. Nah, sekarang kita lihat hasil dari program linked list ini. Kita tekan di sini F10. Di sini insert depan, menghapuskan data tertentu, tampil data, clear semua data, sisipkan data, edit, masukkan pilihan. Kita pilih yang satu, insert depan, kita masukkan datanya. Coba kita masuk di sini, datanya 50, enter. Di sini kembali ke menu utama, kita Y untuk kembali ke menu utama, enter. Tadi kita sudah memasukkan satu data, kita masukkan lagi, kita ketik di sini 1, enter. Masukkan data yang kedua, tadi yang pertama 50, yang kedua 80, enter. Kita keluarkan, tekan Y, enter. Kita masukkan satu lagi, datanya kita ketik 1, enter. Kita akan masukkan data yang ketiga, kita ketik 70, enter. Kita keluarkan, tekan Y. Jadi sudah ada dua data, yang pertama 50, kedua 80, ketiga 70. Di sini kita tampilkan data yang tadi, kita tekan yang 3, enter. 70, yang pertama tadi 50, 80, 70. Di situ 50, 80, 70. Kita keluarkan, tekan Y, enter. Di sini berarti menghapuskan data tertentu. Kita coba menghapuskan data tertentu, yang nomor 2, enter. Menghapuskan data tertentu, hapus yang depan. Jadi kita ketik 1 untuk hapus yang depan, enter. Berarti data yang 70 tadi sudah terhapus. Kita tekan Y untuk kembalinya. Kita coba lihat hasil yang tadi. Berarti tampilkan data 3, enter. Berarti yang 70 tadi, yang data yang depan sudah hilang, yang 70 tadi. Kita keluarkan, tekan Y lagi, enter.
Nah, di sini kita coba clear semua data. Berarti dihapusnya semua data. Kita ketik 4 enter. Nah, clear. Berarti sudah dihapus. Tekan Y kembalikan. Coba kita tampilkan data yang lagi. Tekan 3 enter. Nah, di sini datanya sudah terhapus. Kita kembalikan lagi. Nah, di sini datanya sudah terhapus. Kita kembalikan lagi, tekan Y, enter. Baru di sini kita keluarkan aja, kita tekan 5, enter. Dan dengan kita tekan 5 tadi dia sudah keluar. Kita close saja di sini. Berarti itulah hasil dari coding dari program linked list ini. Nah, kita lanjut ke program antrian. Langsung saja di sini header yang dibutuhkan, mengabaikan std syntax, mendeklarasikan dan mengeset nilai variabel, membuat fungsi mengecek apakah antrian kosong, fungsi mengecek apakah antrian penuh. Masukkan data ke antrian, mengeluarkan data dari antrian, mengecek apakah kosong atau tidak, membersihkan data, menampilkan semua antrian, program utamanya. Perulangan do will, membersihkan layar, menampilkan menu, menginput pilihan menu oleh user, enter 2 kali ke bawah. Melakukan seleksi untuk mengecek nilai yang dipilih. Jika antrian full, maka menampilkan pesan antrian sudah penuh atau tunggu beberapa saat lagi. Jika antrian tidak full, maka masukkan data ke antrian dengan memanggil fungsi antrian masuk. Menampilkan nomor antrian yang telah dimasukkan. Jika nilai yang diinputkan sama dengan 2. Menampilkan nomor antrian yang dikeluarkan. Jika nilai yang diinputkan sama dengan 3. Menampilkan dengan memanggil fungsi view. Jika nilai yang diinputkan sama dengan 4. Membersihkan dengan memanggil fungsi clear. Jika nilai yang diinputkan sama dengan 5 atau untuk keluar. Jika yang diinputkan selain itu.
Nah, di sini kita lihat hasil dari program antriannya. Kita tekan di sini F10, program antrian C++. Yang pertama tambah antrian, yang kedua panggil antrian, yang ketiga lihat daftar antrian, yang keempat format, yang kelima exit. Baiklah, di sini kita coba yang nomor 1 tambah antrian, kita ketik 1, enter. Berarti kita masukkan di sini nomor antrian 1 sudah kita masukkan, enter, kembalikan. Berarti sudah ada antrian nomor 1, kita ketik lagi, kita tambah lagi nomor antriannya, kita ketik 1, enter. Berarti sudah ada 2 antrian, kembalikan, kita ketik 1 lagi, enter. Berarti sudah ada 3 antrian, enter. Kita ketik 1 lagi, berarti sudah ada 4 antrian. Kita lihat daftar antriannya nomor 3, lihat daftar antrian, enter. Berarti sudah ada 4 antrian, kita kembalikan lagi, enter. Baru di sini kita coba nomor 2, panggil antrian nomor 2, enter. Berarti nomor 1 sudah dipanggil, nomor 1 sudah dipanggil, enter. Kita lihat lagi nomor 3-nya, lihat daftar antrian 3, enter. Berarti nomor urut antrian 1 tadi sudah dipanggil, sudah kosong di sini. Yang ada di sini nomor antrian 2, 3, 4. Kita kembalikan lagi, enter. Kita panggil, kita coba lagi panggil yang nomor 2, panggil antrian, kita ketik 2, enter. Berarti nomor 2 sudah dipanggil. Kita lihat daftar antriannya nomor 3, berarti nomor 2 sudah dipanggil juga, enter. Untuk menghapus semua antriannya, kita pilih nomor 4, format, enter. Berarti semua antriannya sudah kita hapus atau sudah kita kosongkan, enter. Baru kita keluarkan nomor 5. Kalau sudah kita gunakan, kita cobakan. Kalau mau keluarnya kita tekan 5, oke, 5, enter, 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 langsung keluar dia. Nah, itulah percobaan saya untuk UAS kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.